Saudara remaja yang menjadi korban pemerkosaan kepala desa hingga anggota polisi kini masih dirawat di rumah sakit. Kejadian pilu ini berawal saat korban menjadi sukarelawan banjir di Parigi Motong pada Juli 2022. Seorang remaja di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah menjadi korban pemerkosaan oleh 11 orang pria. Pelaku terdiri dari kepala desa, guru, hingga polisi. Peristiwa itu terjadi pada Juli 2022 saat korban mendatangi posko bencana banjir di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah untuk memberikan bantuan logistik. Saat di posko bencana, korban berkenalan dengan para pelaku. Usai menyalurkan bantuan, korban tidak langsung pulang ke kampungnya di Poso karena dijanjikan pekerjaan oleh para pelaku. Korban dijanjikan bekerja di rumah makan. Mulai saat itu, satu persatu dari 11 pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban dengan berbagai modus. Termasuk menawarkan korban narkoba jenis sabu dan mengancam korban dengan senjata tajam. Tak tahan dengan aksi bejat para pelaku, korban memberanikan diri untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya di Januari 2023. Usai mendapat laporan dari anaknya, orang tua korban melaporkan kejadian itu ke Polres Parigi Mutong. Pemerkosaan yang dialami korban terjadi dalam kurun waktu April 2022 hingga Januari 2023 lalu. Sebanyak 10 dari 11 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya ditahan di Polres Parigi Mutong, sedangkan 5 lainnya belum dilakukan penahanan. Sementara satu pelaku yang merupakan anggota BRIMOB belum ditetapkan sebagai tersangka, dengan alasan polisi akan melakukan pendalaman terhadap keterlibatan anggota BRIMOB tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui lebih jelas mengenai peristiwa pemerkosaan terhadap remaja perempuan di Parigi Mutong sudah bergabung bersama kami Kombes Joko Winartono, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Selamat sore Pak Kombes. Selamat sore Mbak Ipon. Pak, benar tidak sih Pak salah satu anggota polisi diduga terlibat dalam kasus pemerkosaan ini? Jadi kalau dari kronologis cerita bisa sampaikan dari bulan Mei 2022 sampai dengan Januari 2023 korban mengalami pelecehan dari para tersangka. Kemudian terungkapnya peristiwa berawal dari korban merasa sakit perut dan dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Nah, di saat di rumah sakit tersebut korban menyampaikan kepada orang tuanya bahwa telah melakukan beberapa kali hubungan layaknya suami istri. Dengan kejadian tersebut, pihak keluarga, dalam hal ini orang tua, langsung melaporkan ke Polres Parigi Motong. Mendapat laporan, Polres Parigi Motong melakukan penyelidikan. Sama melakukan penyelidikan, kita memeriksa 6 saksi. Dari 6 saksi tersebut muncul 5 orang nama sesuai dengan apa yang disampaikan korban. Dan kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kelima orang tersangka tersebut. Kemudian dari tersangka-tersangka tersebut kita memperoleh lagi keterangan 5 nama lagi yang saat ini masih dalam pengejaran pihak petugas di Parigi Motong. Demikian Mbak Ipo. Ya, berarti salah satu anggota polisi yang diduga melakukan pemerkosaan ini termasuk dalam 5 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atau yang masih dalam pemeriksaan atau pencarian? Yang oknum yang dimaksud ini sementara posisinya dijadikan saksi untuk sementara untuk kita mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut karena informasi yang kita dapat baru dari saksi korban mengatakan bahwa oknum petugas ini yang salah satu yang melakukan hubungan suami istri dengan korban. Berarti statusnya masih saksi ya Pak, belum menjadi tersangka ya? Belum Mbak, belum menjadi tersangka, masih saksi. Jadi kita memerlukan alat bukti lain atau pendalaman terhadap tersangka yang kita kejar ini nanti. Semoga dari para tersangka ini kita akan mendapatkan
keterangan-keterangan yang kita perlukan. Demikian Mbak Ivo. Ya, Pak Kombes, jika anggota polisi ini ternyata terbukti terlibat dan bersalah, apa langkah yang dilakukan dari pihak kepolisian? Sesuai apa yang diamankan undang-undang, kita tidak ada namanya tebang pilih siapapun pelakunya, siapapun tersangkanya. Hukum tegak lurus. Tidak ada namanya kita pilih kasih, tetap kita laksanakan, kita perlakukan seperti tersangka-tersangka yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda dalam hal ini, kita dalam hal ini harus profesional, proporsional, terpercaya dan akuntabel, Mbak. Iya, Pak tadi sempat menyebutkan masih membutuhkan satu alat bukti untuk kembali mencari pelaku lainnya karena baru 5 yang dijadikan tersangka. Alat bukti apa yang dibutuhkan polisi saat ini untuk mengejar pelaku lainnya? Kalau untuk pelaku lainnya yang 5 ini sudah memenuhi, Mbak. Jadi kita sudah tinggal melakukan penangkapan terhadap ke-5 orang ini, Mbak. Tapi identitasnya sudah diketahui polisi, Pak Kombes. Untuk identitas masing-masing tersangka udah kita kantongi, Mbak. Jadi tinggal kita melakukan penjemputan, penangkapan terhadap ke-5 orang ini. Pak, ke-10 pelaku ini siapa saja, Pak? Mulai dari yang sudah ditetapkan tersangka sampai yang belum ditahan. Katanya semua ini adalah relawan. Ada yang berprofesi sebagai kepala desa, ada juga anggota polisi, ada guru. Siapa saja sebenarnya, Pak, para pemerkosa yang diduga memperkosa remaja perempuan ini? Jadi para tersangka terdiri memang berbagai macam profesi. Salah satu adalah kepala desa, kemudian guru, kemudian yang lain berprofesi sebagai wira swasta. Bagaimana? Jadi perlu kami jelaskan sedikit terkait dengan kasus ini, Mbak Ipo. Terkait dengan kasus ini adalah kasus persetubuhan terhadap anak, di mana para pelaku ini melakukan ada yang lebih dari 1 kali, 2 kali, 4 kali sampai dengan 6 kali untuk masing-masing tersangka yang kita tahan di Polres Parigi. Jadi dari hasil keterangan mereka menyatakan bahwa berhubungan badannya lebih dari sekali, ada yang 2, 4, dan 6. Kemudian terkait waktu dan tempatnya ini berbeda, masing-masing berbeda untuk setiap pelakunya. Bahkan dari salah satu pelaku juga pernah dilakukan di dalam mobil. Nah, mobil ini sudah kita sita sebagai barang bukti. Demikian, Mbak Ivo. Ya, dengan mengingat bahwa para pelaku pemerkosaan ini berbeda-beda profesi, bagaimana modus mereka melakukan aksi bejat ini? Korban bekerja di salah satu sekretariat rumah adat, yang mana rumah adat ini kondisinya kosong. Kondisi kosong ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan makanan. Kebetulan korban membantu atau sebagai pelayan di rumah tersebut, rumah makan tersebut. Interaksi antara korban dengan para pelaku itu pada saat korban melayani para pelaku makan di tempat tersebut. Demikian, Mbak. Ya. Baik, terima kasih informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Komisaris Besar Joko Winartono, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Pak Joko, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Saudara anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah ditangkap polisi saat pesta sabu bersama 2 rekannya. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda. Ambil